Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami mengingatkan bagi yang belum berniat itikaf agar tetap senantiasa meniatkan itikaf selama berada di masjid. Insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapat ridhonya. Hari ini Ahad tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau tanggal 31 Desember 2023. Alhamdulillah kembali Allah mengumpulkan kita di Majelis Ilmu Ahad pada subuh pagi hari ini di penghujung tahun 2023 Masehi dalam iman Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga hati dan lisan kita serta istiqomah dalam amal kebaikan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pagi ini Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Ustadz Ahmad Yani. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini beliau akan menyampaikan kajian dengan tema bagaimana membuat jemaah nyaman di masjid. Seperti biasa, bila ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan di akhir tausiah nanti. Untuk pengajian rutin kita berikutnya Kamis malam tanggal 4 Januari 2024, insya Allah Ustadz Profesor Dr. Asep Supena MPSI akan kembali menyampaikan kajiannya untuk kita. Kelas-kelas tahsin dan tahfiz metode tilawati di LPQ Masjid Al-Muqarrabin insya Allah akan mulai pembelajaran kembali pada tanggal 3 Januari 2024. Kami senantiasa membuka pintu bagi yang ingin menuntut ilmu Al-Quran. Bagi calon-calon santri dan santriwati dapat langsung didaftarkan kepada petugas di sekretariat LPQ Masjid Al-Muqarrabin. Kami menyiapkan kotak-kotak amal khusus untuk donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan tanda bendera Palestina. Sementara ini ada satu di teras timur dan dua di pintu selatan. Kami akan buka dan kumpulkan di bulan Januari 2024 nanti dan segera kami kirim. Berikan infak terbaiknya, dipersilahkan untuk masukannya di kotak-kotak tersebut. Selanjutnya sholat sunat Isrok Suruk pagi ini sudah dapat dilaksanakan pada pukul 5:53. Untuk menambah pemahaman kita, lebih khusus bagi pengurus masjid maupun kandidat pengurus, mari kita simak dan nikmati kajian bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Yani berikut dengan tertib. Demikian harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Dr. Haji Ahmad Yani kami persilahkan. Pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus masjid yang sama-sama kita hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa kembali berjumpa, kita bisa tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Kepada saya diminta untuk membahas tema yang tadi sudah disebutkan. Kita sebagai jamaah
tentu ingin agar di masjid kita merasa ada kenyamanan. Ya, nyaman itu enak, senang, betah, sehingga kita punya ikatan batin dengan masjid. Kalau kita punya ikatan batin dengan masjid, maka kita menjadi orang yang nanti akan dilindungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah saja. Satu di antaranya adalah wa qalbuhu mu'allakun bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilai. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ada ikatan batin dengan masjid. Ketika dia keluar sampai dia balik lagi. Baru saja dia keluar dari sholat subuh, dia sudah punya niat mau balik lagi. Zuhur dan seterusnya. Baru saja keluar dari sholat Jumat, dia sudah punya niat mau balik lagi. Niat balik laginya kapan? Asar. Kadang-kadang orang nggak punya niat mau balik lagi asar. Habis keluar Jumatan, nggak ada niat mau balik lagi nanti asar. Niatnya balik lagi Jumat depan. Ada nggak yang begitu tuh orang? Baliknya lagi Jumat depan. Itu pun datang ketika khotib tinggal baca doa. Karena banyak orang terlambat datang dalam ibadah Jumat. Nah, kalau begitu bagaimana masjid yang nyaman bagi jamaah? Nah, saya mencatat setidaknya ada 10 kriteria supaya masjid kita itu nyaman bagi jamaah. Pertama, secara fisik bangunan. Masjid itu harus suci dari najis. Kalau kita sujud di karpet, lalu aromanya bau ompol, itu namanya tidak suci. Jadi suci dari najis. Suci. Terus apa lagi? Bersih. Kalau kita sujud, lalu kita mengangkat kepala dari sujud, kita pegang kening, ada apa di kening? Ada debu, ada pasir, itu namanya masjid tidak nyaman. Kenapa? Tidak bersih. Kalau kita masuk ke masjid, misalnya di Serambi, itu ketika kita injak itu ubinnya, terasa banyak debu. Itu namanya tidak nyaman. Jadi tidak bersih. Jadi suci, bersih. Apalagi indah. Indah itu enak dilihat. Gak mesti mewah, tapi enak dilihat. Meskipun mewah, kalau gak enak dilihat, ya gak nyaman juga. Misalnya, masjid itu kalau di tengah-tengah ini, itu suka menggunakan lampu hias. Lampu hias harganya mahal, nampak indah, tapi lama-lama tidak indah. Lampu hias itu ada mangkok-mangkoknya gitu kan. Cuma mangkok-mangkoknya udah penuh dengan debu. Warnanya sudah hitam. Sinar lampunya sudah tidak terang karena terhalang oleh
debu-debu itu namanya tidak indah. Jadi suci, bersih, indah, nyaman. Secara fisik harus nyaman. Misalnya masjid itu sirkulasi udaranya bagus. Sebenarnya masjid itu nggak usah pakai AC, tapi adem gitu. Gimana tuh caranya? Nggak pakai AC tapi adem. Bikinnya di Cisarua. Masjidnya di Cisarua, nggak pakai AC tapi adem. Kemarin saya ceramah subuh di salah satu perumahan di Cilengsi. Lingkungan sekitarnya banyak pohon. Masjid itu terbuka. Gak ada pintunya gitu. Terbuka aja. Jadi adem. Silahkan. Pakai AC? Boleh. Tapi jangan membuat orang kedinginan. Pak Haji enggak ke masjid? Enggak. Emang kenapa? Saya di rumah aja. Oh di rumah aja? Kalau di masjid saya kedinginan. Nah. Karena masjid pakai AC, dia kedinginan. Jadi pengen kencing melulu saya. Nah. Maka itu juga namanya nggak nyaman. Atau masjid tidak pakai AC. Orang kalau sholat itu berkeringat. Sholat maghrib terutama tuh saya perhatikan. Orang tuh berkeringat. Kenapa? Ada yang belum mandi. Gitu. Mampir dia. Itu jadi tidak nyaman. Orang berkeringat. Yang sudah mandi aja berkeringat. Apalagi yang mampir. Jadi jangan terlalu panas. Kalau masjid itu di daerah dingin, maka dia harus menggunakan pemanas ruangan. Saya pernah ceramah di Tembagapura. Di mana Tembagapura? Di Papua. Tembagapura. Pura-pura tembaga padahal emas. Tembagapura. Saya tidak tahu kenapa pakai kata pura. Jayapura. Apa pura-pura jaya? Nah, di salah satu lokasi di Freeport itu namanya Tembagapura. Di Tembagapura itu dingin. Waktu itu jam 2 siang saja kayak subuh di Cibodas. Jadi dingin. Sehingga masjidnya pakai pemanas ruangan. Baik. Yang kedua, jamaah itu mendapatkan pelayanan yang baik. Ya misalnya disambut kedatangannya. Kalau kita kan nggak disambut ya, masuk aja sudah, nggak ada yang nyambut. Disambut kedatangannya. Kadang-kadang kita kalah sama bank. Kalau di bank dibukain pintu, pintunya kan didorong, tapi ternyata udah ketarik dari dalam. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Kata security. Disambut. Ya karena masjid ini bukan bisnis, jadi gak disambut juga gak apa-apa. Padahal gak begitu juga. Bagus disambut. Sebagai bagian dari pelayanan, bagus masjid itu menyediakan air minum. Minimalnya air minum. Ada orang pulang haji, pulang umroh, cerita. Enak tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita tuh kalau masuk di dalam, oh banyak
banget air minum, air zam-zam lagi. Di sini ada, di sana ada. Di mana kita berada di posisi itu, ya mudah kita menjangkau air minum. Masjid kadang-kadang boro-boro air minum, air wudhu aja kadang-kadang. Begitu. Bahkan air minum yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang boleh ambil, boleh bawa. Buat minum di perjalanan atau di tempat dia menginap. Kalau di sini pengurus masjid kadang menyediakan air minum. Ketika ada orang bawa botol kosong, lalu dia ngisi botolnya itu dengan air minum yang ada di masjid, ini buat di masjid, bukan buat bawa pulang. Nah, biar aja dia bawa pulang. Mungkin dia membutuhkan sedekah air minum. 1 galon isi ulang berapa? 9.000. Jadi mungkin saja ada jamaah kita mau menginfakkan sedekah air minum, difasilitasi. Itu bagian dari pelayanan. Dalam konteks peribadatan, muazin yang ketiga. Muazin yang mengumandangkan azan dan iqamat tepat waktu. Jadi muazin itu harus menunggu waktu tiba. Sehingga pada saat waktu tiba, dia kan hitung mundur tuh. 5 menit lagi. 4 menit lagi. 3 menit lagi. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Tit. Nah, langsung azan. Itu bagus. Muazin tuh begitu. Maka keutamaannya itu menunggu sholat itu dihitung sholat. Sholat umpama 5 menit. Menunggunya 10 menit. Maka dia sholat seperti sholat 15 menit. Begitu, itu menunggu sholat, keutamaannya. Maka Bilal menunggu waktu sholat. Pada waktunya tiba, dia kemudian mengumandangkan azan. Jangan sampai di masjid sana udah azan, masjid sini belum. Ada ibu mau pergi. Karena dia mau pergi, dia udah siap-siap mau sholat dulu. Ketika di sana azan, berarti udah masuk waktu. Langsung dia gak nungguin azan selesai, langsung dia sholat sunat qobliyah misalnya. Setelah itu dia sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum. Masjid dekat rumah baru mengumandangkan azan. Ibu itu jadi ragu, ini sholat saya sah apa enggak? Lalu dia nanya sama Ustadz, dalam pengajian, Pak Ustadz, dia ceritain yang kayak begitu tadi. Itu sholat saya sah apa enggak Pak Ustadz? Ya kalau udah masuk waktu mah ya sah. Cuma masjid yang dekat rumahnya itu menimbulkan keraguan. Karena azannya tidak tepat waktu, tidak di awal waktu. Jadi muazin itu harus standby. Waktunya tiba azan. Sekarang masjid-masjid kita sudah ada timer, sudah ada jam digital. Sehingga setelah azan, itu ada jeda waktu, misalnya 7 menit antara azan dengan iqamat. Ada yang 10 menit, bahkan ada yang 15 menit. Hitung mundur kan,
6 menit lagi, 5 menit lagi, dan seterusnya. Sehingga nanti orang, oh masih bisa sholat sunat. Sholat sunat itu kan tahiyatul masjid. Kalau habis wudhu, sholat sunat wudhu. Lalu qobliyah. Jadi kalau 3 kali sholat, ya paling enggak 6 menit, 7 menit. Maka kalau habis azan menuju iqomat cuma 5 menit, itu berarti 2 kali sholat. Sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah. Tapi ketika dia datang tinggal 1 menit, ya nggak keburu sudah. Dia sholat juga. Akhirnya apa? Yang mau iqomat nggak enak. Tungguin lagi, tambah lagi jadi 8 menit. Begitu. Ini muazzin. Muazzin itu kalau mengumandangkan azan, ini bacaannya mesti fasih. Fasih. Kadang-kadang saya mendengar azan tapi bacaannya tidak fasih. Makanya pengurus masjid harus ngecek, dengerin. Kita ini karena sering denger azan, jadi nggak begitu memperhatikan. Gitu kan? Nggak begitu memperhatikan. Coba kalau diperhatikan, oh ternyata muazin kita ini bacaannya kurang fasih. Ashadu alla ilah. Mestinya asyhadu alla ilaha gitu. Hayya 'alal shalah. Ada nggak yang azan begitu? Mestinya hayya 'alas shalah gitu. Itu bacaannya mesti fasih. Kalau iramanya panjang, ya kalau gitu dia napasnya juga harus napas panjang. Ini kadang-kadang irama panjang, napasnya nggak nyampe. Udah gitu batuk lagi azan batuk. Hayya 'alas shalah. Ada yang begitu, Pak? Ya, kalau lagi batuk tahu diri, nggak usah azan. Atau azannya yang irama pendek-pendek aja. Kita biasanya irama panjang aja. Gak apa-apa juga sebenarnya. Azan irama pendek, yang penting benar. Kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada nggak yang azan begitu, Pak? Kalau begitu malah orang pada datang, Pak. Hah? Kalau azan begitu, itu nanti orang pada datang. Kenapa? Orang mau tahu siapa sih yang azannya begitu kan gitu. Pernah ada orang bikin video. Video itu azan yang merdu, irama panjang. Ternyata yang main catur tetap aja main catur. Yang ngadu ayam tetap ngadu ayam. Yang ngobrol tetap ngobrol. Gak ada yang datang ke masjid. Akhirnya dalam video itu, hari berikutnya itu orang bukannya azan di masjid tapi nyanyi. Dia nyanyi pakai speaker masjid. Ketika dia nyanyi, ternyata orang pada datang. Yang main catur ditinggal itu catur. Yang ngadu ayam ditinggal itu ayam. Semua pada datang. Kenapa? Marah-marah. Gila lu. Di masjid nyanyi. Dia bilang apa? Yang gila siapa, Pak? Bukannya Bapak nih yang pada gila.
Masa saya azan gak ada yang datang? Saya nyanyi pada datang. Nah begitu. Jadi muazzin ini bacaannya fasih dan merdu gitu. Enak didengar. Nah yang berikutnya imam. Biar supaya orang merasakan kenyamanan dalam beribadah di masjid, maka harus disiapkan imam yang baik. Imam yang disukai bacaannya. Imam yang disukai, bacaannya fasih. Nomor satu, fasih dulu bacaannya. Bukan iramanya. Fasih dulu bacaannya. Panjang ya panjang, pendek ya pendek. Fasih bacaannya. Pernah saya mau ceramah di suatu masjid. Lalu saya ngikut sholat di situ. Ternyata imam bacaannya enggak fasih. Yang dia baca, wailul likulli humazatil lumazah. Tapi diiramakan sama dia, jadi ujung-ujungnya dipanjang-panjangin. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Selesai sholat, orang bubar. Itu saya tegur itu imam, Pak. Itu tadi bacaan yang pendek, jangan dipanjangi. Yang mana tuh Pak Ustadz? Nah itu tadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Mestinya lumazah. Itu contoh. Iramanya sih enak, tapi bacaannya tidak pas. Itu imam bacaannya fasih. Ya berirama yang enak baru kemudian silahkan iramanya enak. Nah, imam kita tadi bacanya. Lalu variatif, nah, bacaannya variatif. Sehingga imam itu bagus yang hafalannya banyak. Sehingga dia baca suratnya berganti-ganti. Bukan yang nggak boleh, setiap sholat baca kuliah sama kulhu, bukan yang nggak boleh. Boleh. Cuma kan jamaah inginnya bacaan imam ini variatif. Nggak mesti imam itu syaratnya hafal 30 juz, nggak mesti. Tapi dia bisa memilih bacaan yang bervariasi. Terus imam itu punya wawasan yang luas. Karena imam itu mestinya menjadi rujukan bagi jamaah. Jamaah itu kalau pengen nanya masalah-masalah agama, itu nanyanya kepada imam. Kalau sama ustadz, pada waktu pengajian doang. Itu pun dibatasi cuma 3 orang, 2 orang. Nah, imam itu yang sehari-hari ada di masjid. Mungkin ada orang pengen curhat, bagaimana tinjauan agama terhadap masalah yang dia hadapi. Ngobrol berdua, Pak Ustadz, saya ini lagi ada masalah. Masalah apa? Masalah kemarin saya ribut sama istri. Karena ribut sama istri, saya sampai mengatakan kata cerai. Ya, mengatakan cerai. Itu kalau begitu jadi cerai apa enggak? Ustadz memberikan jawabannya ini. Wah, kalau begitu namanya cerai. Tapi kan enggak di pengadilan agama. Ya, pengadilan itu kan zaman sekarang. Diproses di pengadilan agama zaman sekarang.
Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau Bapak udah ngomong begitu berarti Bapak sudah menceraikan istri, maka istri kalau sudah dicerai dia memasuki masa iddah. Ada peluang buat suami istri untuk rujuk. Ya rujuk aja. Tapi Bapak sudah melakukan namanya talak 1. Kalau begitu lagi namanya talak 2. Kalau begitu lagi namanya talak 3. Selesai sudah urusan kalau talak 3. Oh begitu Pak Ustadz. Terus gimana jadinya nih sekarang? Sebaiknya Bapak datang bersama istri. Biar dijelaskan, dipahami bersama duduk perkaranya menurut agama. Nah begitu. Jadi kalau imamnya punya wawasan, punya ilmu, nah nanti dia jadi rujukan bagi jamaah. Jadi imam bukan hanya mimpin sholat, tapi imam juga menjadi ustadz, jadi rujukan. Karena di masjid itu harus ada orang yang bisa memecahkan masalah jamaah. Gitu. Jadi orang tuh curhatnya ke masjid. Tapi karena nggak ada curhat di masjid, akhirnya apa? Ibu-ibu curhatnya di Mama Dede. Nah, Mama curhat dong, iya dong. Nah, atau kalau sekarang tanya Mama yuk. Nah, dan banyak masalah-masalah aib keluarga yang dikemukakan di situ. Saya punya suami saya begini. Mestinya kan kalimatnya umum. Ada seorang suami, dia begini. Bagaimana itu? Orang udah pakai bahasa umum, kadang-kadang pembawa acaranya nanya, ini masalah ibu apa masalah orang lain? Masih ditegesin lagi. Akhirnya dia ngaku, ini masalah saya. Nah. Kemudian imam itu berakhlak mulia. Imam akhlaknya mulia. Karena imam itu harus disukai. Disukai bukan gantengnya. Karena kalau lagi jadi imam, mukanya nggak kelihatan. Ngadep sono kan. Kita di belakangnya. Bukan gantengnya yang kita sukai, tapi akhlaknya. Jangan sampai ada orang datang ke masjid, iqomat sudah dikumandangkan, imam sudah masuk di mihrab. Yang baru datang itu lihat-lihat siapa tuh yang jadi imam. Ya, Haji Karim. Pulang lagi dia. Dia nggak suka kalau Haji Karim yang jadi imam. Ketemu orang di pintu gerbang masjid. Loh kok pulang lagi Pak? Kenapa? Batal. Enggak, gua nggak suka kalau imamnya Haji Karim. Emang kenapa? Utang sama gua kagak bayar-bayar. Nah, susah banget ditagihnya. Bagaimana jadi imam begitu? Itu namanya imam tidak disukai karena akhlaknya jelek. Saya pernah mengisi acara pengurus-pengurus masjid di Angkasa Pura. Di Angkasa Pura Bandara itu ada masjid. Ada saat bikin acara pengurus-pengurus masjid di sekitar kawasan bandara. Di luar bandara ada Teluk Naga, Batu Ceper dan sebagainya itu. Nah, itu kumpul. Saya dapat pertanyaan, Pak Ustadz, di tempat kami imam itu kalau dari segi bacaan bagus. Dia juara MTQ tingkat kecamatan. Oh, bagus. Kalau juara MTQ tingkat kecamatan bacaannya bagus. Dari segi ilmu ada ilmunya. Dia SAG.
Apa SAG? Kirain sarjana alam gaib. Sarjana agama. Tapi kalau orang-orang yang sekolah kuliahnya kuliah agama, meskipun Kristen, meskipun sekolah di kalangan agama Hindu, Buddha, itu gelarnya SAG juga. Ya, pernah apa ya saya lihat di TV itu, ada acara agama lain, oh itu SAG, oh SAG, saya baru tahu. Baik, ilmunya ada. Cuma Pak Ustadz kalau malam minggu di daerah saya itu kan sering ada orang hajatan. Kalau ada hajatan sering nanggap dangdut. Lah si Ustadz ini, si imam naik panggung, nyawer. Saya bilang kalau nyawernya kepada Rhoma Irama sih masih mending. Nah ini kata dia nyawernya kepada penyanyi wanita yang pakaian ala kadarnya. Naruh duitnya di mana lagi? Nah begitu. Wah saya bilang gak cocok itu imam begitu. Karena imam itu harus jadi teladan dari sisi akhlak. Jadi teladan. Jadi imam itu akhlaknya mulia. Dan dia menjadi rujukan dalam masalah agama. Selanjutnya yang kelima, khotib. Soal khotib. Khotib itu, khotib, mubalik, penceramah. Orangnya soleh. Kriterianya soleh. Sehingga jamaah itu merasa senang. Karena ada kesesuaian antara apa yang dia bicarakan dengan sikap dan tingkah lakunya. Jadi bukan sekedar pandai berpidato, pandai berceramah. Ini ada kesesuaian enggak yang diceramahkan dengan sikap dan tingkah lakunya. Makanya kadang-kadang ada orang gak mau ceramah di kampungnya sendiri. Pak, Bapak ceramah ya? Jangan. Kenapa? Kan Bapak bisa ceramah. Bisa sih bisa, tapi kalau ceramah di kampung sendiri kayaknya kurang enak. Kurang enak kenapa? Orang udah pada tahu kartu saya. Terus main kartu melulu. Tapi kalau ceramah di kampung orang lain dia mau. Kenapa? Dia pikir gak ada orang kenal sama dia. Bagaimana keseharian dia orang gak tahu. Ketika lagi naik mimbar, pas naik mimbar, Assalamualaikum. Lah ini tetangga saya se-RT. Dia pedagang keliling, mampir di masjid ini. Itu minder dia. Dia tahu persis. Kalau saya ini tukang bohong. Sementara saya mau ceramah tentang jujur. Dia tahu persis kalau saya ini pelit. Padahal saya mau ceramah tentang sedekah. Dia tahu persis rumah tangga saya berantakan. Tapi saya mau ceramah tentang keluarga sakinah. Nah begitu. Jadi penceramah yang soleh. Berwawasan yang luas. Sehingga dia nanti dari segi materi ceramah, dia punya materi-materi yang bervariasi. Banyak pilihan-pilihan materinya. Saya suka mengatakan karena saya sering menangani pelatihan khotib, pelatihan dai. Saya bilang, kalau jadi ustadz, jadi penceramah, jadi khotib. Jangan sampai kita itu sudah ditandai orang. Ditandai orang bagaimana? Besok nih khutbah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Karim. Kira-kira dia materinya apa nih? Orang ngobrol soal begitu. Materinya apa nih? Oh kalau Ustadz Abdul Karim sih gak lain dah, materinya paling ciri orang takwa.
Lah itu kan udah dia bahas 2 bulan yang lalu, emang juga udah dibahas. 2 bulan sebelumnya juga dia ngebahas itu. Diulang-ulang, paling besok itu lagi. Ah bisa aja lu, iya coba aja besok dengerin. Nah, akhirnya apa? Didengerin. Iya yang dibahas ciri orang takwa. Nah, sama sama yang 2-3 bulan yang lalu. Sama dengan 2-3 bulan lalu sebelumnya. Akhirnya apa? Selesai sholat Jumat misalnya, karena itu khutbah, oh itu dia ketemu lagi. Tuh bener kan kata gua kan? Ustadz Abdul Karim ceramahnya ya itu aja, khutbahnya itu aja. Nah ini perlu yang wawasannya luas. Sehingga dia bisa membahas dengan tema yang variatif dan dibutuhkan orang. Lalu menarik dalam penyampaian. Khotib yang kita inginkan yang juga menarik dalam penyampaian. Ya dari segi waktu dia tidak kelamaan. Khutbah itu kebiasaan kita maksimal 20 menit. Jangan sampai Ustadz khutbahnya sampai 30 menit. Di masjid sono udah iqomat. Ini masih khutbah pertama. Karena masjid sana pakai speaker kedengeran kemari. Saya tuh sering terganggu. Sebagai khotib saya sering terganggu. Kenapa? Lagi khutbah saya. Dengerin juga khutbah yang di masjid sana. Itu namanya terganggu. Apalagi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan sunyi. Pagi-pagi itu kan sunyi. Gak ada suara bising apa-apa. Kecuali speaker yang bersaut-sautan dari berbagai tempat sholat Idul Fitri itu. Saya lagi khutbah Idul Fitri. Dengerin juga khutbah di. Nah itu begitu. Jadi cukup pakai suara dalam. Begitu khotib. Yang keenam. Jadi yang namanya masjid itu nyaman bagi jamaah bukan cuma dari aspek fisik. Ini kadang-kadang yang diperhatikan cuma aspek fisik. Kita sholat di sana yuk. Kenapa? Enak kalau di sana. Kenapa enak? Situ pakai AC. AC-nya doang yang orang dapatkan, jangan. Yang keenam aktivitas taklim. Pengajian yang sesuai dengan kebutuhan. Materi pengajian itu sesuai dengan kebutuhan. Karenanya pengurus masjid minta pendapat, minta masukan kepada jamaah. Pak, Bu, kalau pengajian yang enak materinya tentang apa? Saya usul Pak. Apa Bu? Saya usul materinya tentang fikih keluarga. Dari mulai masalah ngelamar, akad nikah. Kan kadang-kadang orang gak paham nih. Ngelamar, baru ngelamar. Ngelamar itu belum resmi jadi suami istri. Setengah resmi juga enggak. Seolah-olah kalau udah ngelamar udah setengah resmi. Udah boleh gandengan tangan. Belum ngelamar aja udah gandengan tangan. Apalagi udah ngelamar. Lalu zaman sekarang itu orang suka aneh. Mau menikahkan anaknya, belum ngelamar tapi udah nyari gedung. Ada nggak yang begitu Pak? Ngelamar belum, gedung yang dicari. Lalu ditetapkan waktunya. Kenapa? Karena pengen tempatnya di gedung itu. Gedung itu tuh banyak yang menggunakan. Kita mesti dari sekarang. Tanya kapan tanggal yang bisa di booking. Gitu. Tanggal sekian di booking. Bayar DP-nya. Nah, gitu. Baru kapan mau ngelamar? Itu terbalik tuh. Orang sekarang banyak yang berpikirnya terbalik. Kan kenalan dulu, terus ngelamar, udah ngelamar baru menentukan
waktu, kapan, begitu, kapan, di mana, dan sebagainya. Jadi perlu dipelajari. Ada lagi orang bikin foto apa namanya? Oh, tahu aja. Pra-wedding. Foto udah begitu mesra. Bukan editan. Mesranya bukan mesra editan. Dia memang benar begitu. Adegan foto. Belum boleh. Itu kan mesti dipelajari. Nanti kewajiban suami istri dan seterusnya. Hubungan dengan orang tua, dengan mertua. Sampai masalah perceraian. Apa itu talak 1, talak 2, talak 3. Apa yang dimaksud dengan masa iddah. Dan sebagainya. Oh ya baik Bu, saya catat. Ya apa ya, Ustadz yang bisa ngebahas masalah ini. Nah, apalagi ada usul? Saya usul Pak. Kita pengajian membahas masalah waris. Masalah waris. Karena banyak orang ribut kalau sudah urusan warisan. Sama keluarga padahal ribut. Kenapa? Gak paham. Yang paham aja ribut apalagi gak paham. Nah, catat itu keinginan-keinginan tema dari jamaah. Nanti jadi kurikulum. Baik, kalau begitu tahun 2024 pengajian kita akan membahas 3 tema besar. Nah, atau 4 tema besar. Baik. Itu soal Ustadz ya, aktivitas taklim. Yang ketujuh, peran sosial yang terus dikembangkan. Jadi masjid itu harus punya peran sosial. Sosial itu bisa ekonomi, membantu perekonomian jamaah, atau ada juga kan masjid yang jamaahnya nggak ada orang miskin. Ini masjidnya orang kaya, jamaahnya kaya semua. Masjid lain bagaimana? Ada masjid lain yang jamaahnya orang miskin. Masjid kaya bantu masjid miskin. Itu juga namanya peran sosial. Jadi masjid membantu masjid lain. Nah, tapi orang kaya belum tentu nggak ada masalah. Maka orang kaya juga punya banyak masalah. Maka peran sosialnya membantu memecahkan masalah jamaah. Sehingga di masjid itu mesti ada orang yang bisa diajak bicara untuk memecahkan problem jamaah. Bahkan Nabi enggak menunggu orang konsultasi. Nabi memperhatikan, nih orang kayaknya ada masalah. Maka orang itu dipanggil, diajak ngomong, ternyata betul ada masalah. Nabi carikan solusi atas masalah itu. Bapak itu kayaknya gak datang-datang ya, udah berapa hari ini? Ya, ayo kita cari tahu, datang ke rumahnya, itu namanya masalah sosial. Jangan orang gak datang suuzon. Bapak itu kok gak datang ya? Padahal dia rajin. Ini kenapa gak datang-datang? Ah, dia emang begitu Pak, orangnya angin-anginan. Kadang datang, kadang enggak. Angin-anginan. Coba datangi. Bawa pisang 1 sisir. Bawa mangga 2 kilo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu. Pak. Alhamdulillah. Silakan masuk. Ada apa ini? Tumben. Kayak gitu. Kalau datang ke rumahnya sih biasa. Cuma bawa mangganya yang tumben. Iya kayaknya udah 5 hari nih Bapak nggak kelihatan di masjid.
Kami kangen, makanya datang mau cari tahu ada apa Bapak enggak ke masjid. Oh iya, istri saya sakit, dirawat di rumah sakit, saya nungguin. Ini baru pulang. Nah, sehingga saya sholatnya di masjid rumah sakit. Oh, kita apa dan seterusnya. Begitu. Ada beda rasa tuh kan. Orang tuh didatangi. Cuma orang merasa pada sibuk, gak sempat mendatangi. WA aja kagak dibales. Gak tahu kenapa. Ini namanya peran sosial. Yang kedelapan, pemanfaatan dana seoptimal mungkin. Jadi masjid itu kan ada dananya. Dananya harus digunakan seoptimal mungkin. Sehingga masjid itu jangan menumpuk-numpuk dana. Saya nanya dalam satu acara, buat apa duit masjid ditumpuk-tumpuk? Kayak ada yang nyeletuk, buat diumumkan Pak Ustadz. Buat diumumkan. Hari Jumat diumumkan, saldo 150 juta, saldo 200 juta. Ya mungkin dia salah milih bendahara. Salah bagaimana? Yang dipilih bendahara orang kaya. Siapa bendahara? Bapak ini aja, Pak Abdul Karim, orangnya kaya. Bendahara itu nggak mesti orang kaya. Bendahara itu yang bisa memanage keuangan. Orang kaya kadang-kadang tidak bisa memanage keuangan. Karena orang kaya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia pelit. Kalau pelit susah banget keluarnya tuh duit. Kemungkinan kedua boros. Kalau boros apa aja dibeli. Yang gak penting juga dibeli. Karena dia pengen masjidnya keren. Sehingga dia beli barang-barang mewah. Sampai bedugnya aja mewah. Bedug. Dibeli 28 juta. Mahal amat Pak, bedug 28 juta. Iya belinya di Demak, terbuat dari kayu jati, ukiran Jepara, diameternya besar. Cuma udah dibeli gak ada yang mukul. Sekarang siapa yang mukul bedug? Dulu orang kalau mau azan, nungguin yang mukul bedug. Sekarang mau azan, nungguin bunyi ini. Tit, gitu. Bedug dibeli mahal-mahal, gak ada yang mukul. Malam takbiran aja yang biasa nih, orang banyak di Betawi misalnya. Malam takbiran pada mukul bedug. Sehari sebelum lebaran pada pukul bedug. Itu udah kan. Akhirnya apa? Ini aja nih, ada nih di YouTube, mukul bedug. Nah, bedug dipukul, terus pakai speaker. Takbiran sekaligus ada bedugnya. Baik. Dana untuk hal-hal yang penting. Termasuk untuk membantu masjid lain. Membantu itu enggak mesti ngasih uang. Membantu itu bisa dalam bentuk program. Kelurahan ini ada berapa masjid? Boleh juga kita tanya. Masjid Bapak kalau hari Jumat ada khotib cadangan gak Pak? Gak ada. Gak ada yang bisa khutbah. Nah kalau khotib gak datang bagaimana? Khotib terlambat datang bagaimana? Ya itu dia masalahnya. Selama ini belum pernah ada yang gak datang. Datang terus khotib. Iya. Bapak masih ingat gak? Tahun lalu wali kota Bandung meninggal. Meninggalnya di masjid. Ketika dia mau khutbah. Jadi dia wali kota. Tapi juga dia bisa berkhutbah. Dia wali kota dari PKS apa gitu. Ketika dia mau khutbah, meninggal.
Cuma beritanya berita meninggal. Gak ada berita siapa pengganti dia jadi khotib. Cadangannya siapa tuh khotib? Gak ada. Ya, jadi bikin pelatihan-pelatihan, undang masjid-masjid lain, gak usah bayar, dibiayai dari masjid sini, misalnya begitu. Atau masjid-masjid bayar mengutus orang, itu soal teknis. Yang kesembilan, pengurus masjid terbuka terhadap kritik, saran, dan pendapat yang baik dari jamaah. Bahkan bukan hanya terbuka, dia malah minta kritik, minta saran. Kalau orang lagi ngasih kritik, ngasih saran, dengerin, catat, jangan dibantah. Pak, mestinya masjid kita begini, Pak. Itu udah Pak, cuma emang di sini susah. Orangnya di sini pada susah. Jangan dibantah, dengerin aja dulu. Sesudah dia menyampaikan pendapat, itu cara melaksanakannya bagaimana Pak? Bapak punya pendapat nggak? Caranya bagaimana? Dia supaya bisa begitu. Yang terakhir, melibatkan jamaah untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan program dan aktivitas yang hendak dikembangkan. Itu namanya pelibatan jamaah. Selama ini pengurus masjid itu tidak melibatkan jamaah. Jamaahnya pasif. Dikasih tahu, datang, enggak. Gitu. Mestinya dilibatkan jamaah. Tadi nanya, Pak, bagaimana pengajian kita? Enaknya apa yang dibahas sesuai dengan kebutuhan? Saya sih pengennya begini. Itu namanya melibatkan. Pak, kalau hari Jumat itu kan ada pengumuman. Kami ingin yang menyampaikan pengumuman itu orangnya ganti-ganti. Jangan dia terus. Makanya Bapak diminta untuk menyampaikan pengumuman. Jangan. Ya kalau dia nggak mau, kasih motivasi. Kenapa nggak mau? Saya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, bikin pelatihan MC. Misalnya begitu. Jangan dia terus. Ganti-ganti, variasi. Jumat pertama, pengurus masjid. Jumat kedua, remaja masjid. Yang menyampaikan pengumuman tuh. Begitu juga nanti Ramadan. Ramadan setiap malam ada informasi yang disampaikan. Itu ganti-ganti orang. Maka bikin pelatihan. Nah, itu namanya melibatkan. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya persilahkan, mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan poin 9. Pengurus masjid terbuka terhadap kritik. Tapi kalau dikritik, yang kritik dimaki-maki. Bagaimana ini Pak? Terima kasih. Itu namanya belum terbuka terhadap kritik. Dulu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Sesudah dilantik menjadi khalifah, kalau bahasa kita sekarang, Abu Bakar berpidato. Di antara kalimat dalam pidatonya, kalau saya benar taati, ikuti saya. Tapi kalau saya salah, luruskan saya. Itu Umar bin Khattab cabut pedang dari ikat pinggang, cabut pedang, diacungkan tinggi-tinggi. Wahai khalifah, akan aku luruskan engkau dengan ini. Di pedang, akan aku luruskan engkau dengan ini. Nah, Abu Bakar itu mengenal Umar. Umar memang modelnya begitu. Di situ pentingnya seorang pemimpin mengenal orang yang dipimpin. Mengenal orang yang dipimpin. Oh, orang Madura begini. Oh, orang Betawi begini.
oh orang Padang begini dan seterusnya. Jadi dia tidak mempersoalkan gaya, tapi dia menangkap esensi dari kritiknya itu. Maka kalau ada orang kritik dia gak marah. Umar bin Khattab jadi khalifah. Giliran Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika Umar jadi khalifah, Umar mengeluarkan kebijakan baru. Maksudnya baik. Karena pada waktu itu ada tren kalau anak muda menikah, itu mas kawinnya mahal-mahal. Padahal nggak semuanya anak muda mampu. Maksudnya baik. Umar keluarkan kebijakan, mulai sekarang tidak boleh ada laki-laki kalau membayar mas kawin dengan harga yang mahal. Yang murah-murah aja. Seorang wanita tua, namanya Sofia, langsung interupsi. Wahai khalifah, kami para wanita tidak pernah menuntut kepada laki-laki agar membayar mas kawin dengan harga yang mahal. Tapi kalau ada laki-laki yang mau, laki-laki yang mampu, mengapa harus dihalangi dengan aturan itu? Umar langsung, ibu ini benar, Umar salah. Memang tidak gampang cari pemimpin yang senang dikritik, bahkan minta dikritik. Yang ada marah kalau dikritik. Kalau perlu orang itu ditangkap, dipenjara, gara-gara kritik. Dari dulu begitu. Buya Hamka, udah nonton film Buya Hamka? Ini film Buya Hamka udah 2 seri, rencananya 3 seri. Buya Hamka juga dipenjara. Gara-gara dianggap subversif oleh Soekarno. Bukan cuma dipenjara tapi disiksa untuk ngaku atas tuduhan. Orang dia tidak melakukan itu, kenapa dia dituduh? Nggak mau ngaku, disiksa dengan siksaan yang berat. Tuh, 2 tahun di penjara. Meskipun hikmahnya ada, dia jadi nulis tafsir Al-Azhar. Dia berusaha menyelesaikan tafsir Al-Azhar ketika di penjara. Tulisan kertas itu, pakai tulisan tangan. Anaknya jenguk, kemudian dikasih kertas itu, udah ditulis tafsir, bawa pulang, diketik, dan seterusnya. Baik. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan cerahan yang sangat menarik ini. Dari meskipun di sini tidak semuanya pengurus, tapi ini menarik sekali. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama, tadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz. Itu pertama adalah pengurus masjid memikirkan juga jamaah masukannya. Salah satu yang saya sering temui di beberapa masjid, terutama masjid-masjid yang belum terlalu bagus, artinya belum terlalu tertata, punya tamu gitu, musola lah. Tapi di sini saya yakin pasti ada juga di. Nah, tiap melakukan tiap sore, sore terutama menyerahkan azan itu kepada anak. Jadi udah anak-anak kan harus belajar. Itu macam-macam ini, kadang-kadang teriak-teriak dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kita berikan ada saran apa ya, itu kan lagi belajar. Jadi ya boleh gitu. Tapi itu sudah 12 tahun ya ke situ. Itu terus. Itu kan tadi kan saya tertarik yang bervariasi, terus bervariasi juga saya Baik. itu menurut Pak Ustadz atau apa ada waktu itu ya dididik, tapi didik itu kan yang Ya. itu Pak itu kan. Baik. Anak-anak itu kita butuhkan hadir di masjid,
beraktivitas di masjid, namun mereka memerlukan bimbingan. Kita aja yang udah dewasa, udah tua, masih butuh bimbingan, apalagi anak-anak. Maka dibimbing. Diadakan lomba azan misalnya. Yang juara jadi muazin. Ini lomba doang, yang azan tetap aja yang napasnya nggak nyampe. Begitu. Sehingga kalau yang juara jadi muazin, dia yang azan, kan relatif sudah bagus, sudah standar. Namanya juga juara kan gitu. Kalau di mana-mana perlombaan begitu. Abang None Jakarta. Nah, misalnya yang terpilih juara, dia mendampingi gubernur dalam protokoler. Ori nasional, internasional. Lah kalau ada acara misalnya kenegaraan, kedaerahan, ada baca Quran, yang juara MTQ yang baca Quran. Bukan orang yang baru belajar. Jadi manfaatkan itu namanya. Baik, itu Pak. Silakan, terakhir. Waalaikumsalam. Dari beberapa saya amati, ada sebagian masjid pada saat ceramah ba'da maghrib, karena materinya padat, dilanjutkan dengan isya. Tapi azannya setelah selesai mendekati ke isya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, setiap ada taklim seperti ini, tiba-tiba udah masuk waktu suruh, Ustaz. Ada yang sholat, ada yang mendengarkan. Sebaiknya yang gimana, Tat? Yang kita ikuti? Apakah yang pertanyaan pertama atau yang kedua, Tat? Demikian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pengajian maghrib sampai isya, itu dibuat aja kesepakatan. Kalau ustadz belum selesai dan memang kita membolehkan dia melanjutkan sampai sesudah isya, maka bisa saja azan, diskors dulu untuk azan pada waktunya. Nanti sholatnya ditunda. Boleh, sholat isya ditunda, nggak apa-apa, tetap berjamaah. Nabi juga pernah. Itu hampir tengah malam. Nabi datang ke masjid itu hampir tengah malam. Kalau bahasa kita hitungan jam 10, jam 11 gitu. Itu sahabat masih nunggu. Cuma sekarang apa mau sholat isya berjamaah jam 10 malam? Kan enggak. Jadi kalau begitu boleh. Nah, bisa juga ditegaskan. Misalnya saya ceramah sampai suruk. Cuma keasikan ngomong kan enggak begitu memperhatikan. Diingatkan. Pak, kasih kertas misalnya. Pak Ustadz, 5 menit lagi. Begitu. Ya kalau jamaah mau melakukan sholat sunat silakan. Cuma kan yang lain juga pengen, cuma nggak enak sama Ustadz. Nah, begitu. Jadi itu dimusyawarahkan, disepakat. Baik. Kita cukup? Tapi mungkin bisa disambung sebentar nih Pak Ustadz. Ini tadi kan mengenai sunat suruh Pak Ustadz. Apakah saya sampaikan juga bahwa majelis ilmu kan lebih hebat timbang sunat. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz pertimbangan? Iya, menuntut ilmu itu bagus, sangat bagus. Melaksanakan sholat sunat juga bagus. Sehingga tidak perlu dipeta kompli. Sholat sunat suruk itu kan tidak mesti pasti gitu. Sini kan nggak ada titnya nih untuk waktu suruk. Tapi ada jeda setelah itu. 10 menit atau 15 menit. Jadi kalau misalnya waktu suruk jam 5.40, itu sampai dengan jam 6 masih gitu. Begitu juga
sholat sunat ba'diyah. Misalnya saya ceramah zuhur di kantor. Masjid-masjid kantor kan ada ceramah zuhur. Nah, habis sholat zuhur, zikir sebentar, kemudian ceramah. Sholat ba'diyahnya ditunda. Boleh aja. Biasanya ceramahnya sampai 12.45, 12.50 gitu. Selesai sholat ba'diyah baru bubar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Baik, kita tutup pengajian kita pagi ini. Sekali lagi kami